Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah saya di kesempatan kali ini dapat menyampaikan materi pengganti UTS dari Prodi Pendidikan Agama. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan besar kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para tabi'in dan tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan presentasi atau kuliah tumaninah atau kultum gitu, pengganti UTS dari Prodi Pendidikan Agama. Saya berkesempatan untuk menyampaikan materi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap hukumnya secara syar'i maupun secara takdir. Seorang yang berakhlak kepada Allah, ia menerima dengan lapang dada dan tidak mengeluh atas takdirnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia berkata dalam lisan dan hatinya, aku ridho Allah sebagai Robku. Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerimanya. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Sang Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana firman yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai 7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyangduril insanu mimma khuliqa mimma idafik yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi, punggung dan tulang dada. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya, karena Allah lah yang menciptakan kita. Kedua, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akhlak fikiran, akal fikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.
Bersyukurlah kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan, penglihatan dan pendengaran, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebagai bahan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 12-13 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu bersyukur, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Allah memberikan kenikmatan akal kepada manusia untuk berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, memperhatikan dan merenungkan apa yang diciptakan di langit dan di bumi. Keempat, Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari ulasan firman Allah di atas tadi, kita memang benar perlu untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alasan-alasan di atas adalah tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah di dalamnya. Maka kita sebagai seorang muslim memang harus untuk berakhlak kepada Sang Pencipta. Beberapa akhlak terdapat terhadap Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal, tawadu untuk Allah, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mempesona perkara orang beriman, karena segala urusannya adalah dipandang dengan baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Terkadang kita sebagai seorang manusia, pengetahuan atau pandangan kita terhadap sesuatu sangat terbatas, sehingga bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik justru buruk, sementara sesuatu yang dipandang buruk ternyata malah memiliki nilai kebaikan bagi diri kita sendiri. Mungkin cukup pembahasan saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya meminta mohon maaf, dan kekurangan dari segala materi maupun tutur bahasa yang saya sampaikan, ataupun materinya kurang lengkap dan segala kekurangannya itu terdapat dari diri saya sendiri. Adapun kalau ada kelebihan dan kebenaran dalam materi yang saya sampaikan itu tak jauh dan tak lebih dari datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian atas materi kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.